Sudah, Mbak, silakan. Silahkan dijelaskan. Siapa tahu, siapa ini salah satu. Kalau nggak ada, saya panggil aja deh. Nomor urut 10 dari kelas B. Kan ada teorinya ya. Baik Bu, kuantisasi adalah pembulatan. Mulai judul, tujuannya praktikum itu apa? Modul 4 kuantisasi uniform risk dan threat. Tujuan praktikumnya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu analisa kuantisasi sinyal sebagai fungsi jarak kuantisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti proses kuantisasi pada pembuat kode dan membaca sandi serta menghitung kesalahan kuantisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu analisa kuantisasi sinyal dalam domain frekuensi sebagai fungsi frekuensi. Untuk yang teori, kuantisasinya adalah pembulatan nilai sinyal diskrit menjadi nilai biner atau digital terdekatnya, atau proses pemetaan tentang nilai yang berkelanjutan ke dalam rentang nilai diskrit yang terbatas. Sebentar Mas, itu yang atas itu encoder dan decoder tetap aja ya, enggak usah diterjemahkan ya. Oh ya, baik Bu. Saya lanjut lagi ya Bu ya. Untuk yang kuantisasi kesalahan, kuantisasi ini sebentar, kalau mau ya kita koreksi bareng-bareng ya. Ini angka ini akan memberi kita kesan kualitas setelah kuantisasi. Ya, kalian bikin nggak apa-apa dari Google Translate, tapi kalian ubah ke kalimat yang baku. Ya, SPOK. Memberi kita kesan itu kan kayaknya bukan bahasa teknik kita kan. Dan nilai harapan dari kuantisasi, ada data nilai harapan itu. Ya, kenapa saya suruh share screen? Berarti kita koreksi bareng-bareng. Kekuatan kesalahan, apakah kekuatan kesalahan? Apa bahasa Inggrisnya? Kuantisasi adalah proses dari mapping ya, proses mapping dari ring continuous menjadi ring infinity atau nilai diskrit. Nah, itu namanya kuantisasi. Kan kalian pakai kekuatan kesalahan kuantisasi itu apa itu kalimatnya? Nilai error kuantisasi gitu ya. Kuantisasi error power ya itu ya. Kalian apa ininya? Nilai error kuantisasi adalah ekspektasi, nilai ekspektasi itu aja. Nilai ekspektasi. Ya, dari kuantisasi, kuantisasi apa? Nilai ekspektasi kuantisasi dari error kuantisasi kuadratnya. Dari, ya gitu ya. Ya, ekspektasi itu yang mana? Nilai ekspektasi itu yang mana, Mas? Siapa tadi yang laki tadi siapa namanya? Saya Bu. Yang disebut ekspektasi, nilai ekspektasi itu yang mana Mas?
nilai ekspektasi, maka kuantisasi, maka quantization error power atau nilai error kuantisasi itu adalah nilai ekspektasi dari kuadrat kuantisasi errornya. Yang pertanyaan saya, kuantisasi nilai error kuantisasi itu yang mana? Itu adalah ekspektasi. Ekspektasi itu yang mana? Kalau dari rumus itu yang mana, Mas? Mungkin dari saya yang nilainya antara ini, Bu. Itu kan E sama dengan kurung, kan itu ada rumusnya. E kurung buka, E kuadrat sama dengan, ada integral, min delta per 2, delta per 2, kalikan E kuadrat, kalikan PE, kalikan D. Kan itu ada parameter. Parameternya apa saja? Wis, nyebut parameter dulu. E kurung buka, E kuadrat, itu parameter. Ada E kecil kuadrat, itu parameter. Ada PE, ada parameter. Ada DE. Nah, pertanyaan saya yang disebut dengan nilai ekspektasi itu yang mana? Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu biar cepat selesai kuliahnya. Nilai ekspektasi itu yang mana? Kan jelas toh itu. Nilai error kuantisasi atau nilai ekspektasi dari error kuantisasi. Permisi, Bu. Ya. Apa nilai errornya itu yang E pangkat 2 sama dengan batas atas delta per 2 sama batas bawah min delta per 2? Iya, disebut dengan apa itu? Ekspektasi itu yang mana sih? E besar itu loh. Iya, E besar itu. Nah, kan tinggal menjawab. E besar itu adalah nilai ekspektasi. Ya, nilai ekspektasi dari error kuantisasi kuadratnya. Error kuantisasi kuadrat itu yang mana? E kecil itu, E kecil kuadrat. Coba mbaknya nunjukkannya di situ, di kursornya, yang di kursornya. E kuadrat itu adalah errornya. Jadi kan dari kalimat sudah diketahui itu nilai ekspektasi dari error kuantisasi kuadrat. Ya. Oke, paham? Yang lain? Nah, berusaha memahami seperti itu gitu ya. Ya, di situ terus power itu pakai nilai aja ya. Kita pakai nilai aja, nggak usah kekuatan. Kalau mengartikan dilihat konteksnya ya. Di sini kita menghitung kekuatan masing-masing. Maksudnya kekuatan itu apa kan? Nggak sesuai, benar enggak? Ya. Itu di sini kita menghitung. Nah, kalimat yang ada di ini di modul itu kan nggak pernah saya, kita, kami. Nah, kalau di bahasa Inggris ya bisa, tapi ya tolong dirubah ke kalimat bakunya. Ya, SPOK pasif ya. Ya, subjeknya dihilangi itu kata kita. Saya nggak ikut-ikut ya. Oke, ke bawah lagi. Ya, errornya ditulis dengan apa? E kuadrat itu ya. Probabilitas kesalahannya adalah PE-nya itu. Oke, ke bawah. Nah, ketika dari error kuadrat itu kita bisa menghitung ya. Kaitannya dengan energi sinyal. Kita bisa menghitung sinyal to noise. Jadi kalau sinyal to noise ratio itu adalah perbandingan dari sinyal dan noise-nya. Noise-nya itu dari apa? Noise-nya itu dari kesalahannya itu.
Kalau noise sinyalnya itu adalah daya pertamanya dibagi dengan noise-nya, itu SNR. Oke. Ke bawah, Mbak. Dari sini ada yang tanyakan enggak? Ada yang ditanyakan enggak? Enggak tahu saya ini ada mahasiswanya apa enggak. Ditanya juga enggak jawab. Kayaknya saya berdoa COVID-nya masuk, sudah selesai deh, biar masuk. Ini kan saya masih anak LJ itu ditanya masih jawab. Ini enggak jawab sama sekali. Tahu sih. Terus kalau kita menghitung ekspektasinya tadi, kita menghitung ekspektasinya itu menggunakan rumus yang di atas tadi kita masukkan ya, karena nilai ini itu 1 ya, 1 sama dengan ya, 1 sama dengan ya. Ya, kita tahu bahwa probabilitas itu maksimum 1 ya, kita maksimum 1. Kemudian dengan probabilitasnya adalah 1 per delta ya, 1 per delta. Ya, kita masukkan ke rumus itu sehingga kita peroleh bahwa ekspektasi kuadrat itu sama dengan yang terakhir itu delta kuadrat per 12. Ya, itu gimana caranya? Nah, secara matematis integral ya. Silahkan dikerjakan sendiri. Kalau itu sudah langsung dikerjakan bahwa 1 per delta sama dengan kurung buka delta per 2 pangkat 3 per 3 dikurangi min delta per 2 per 3 pangkat 3 per 3. Jadi sama dengan delta kuadrat per 12. Pangkat 3-nya kan bisa hilang ya, karena itu delta pangkat 3 kan bisa hilang karena itu tadi secara umum dibagi 1 per delta ya. Kemudian untuk kuantisasi, error kuantisasi dari kuantisasi uniform dengan step size-nya delta, kemudian sinyal yang kita memperoleh E kuadrat sama dengan delta kuadrat per 12. Ya, itu adalah kuantisasi dari nilai error kuantisasi dari kuantisasi yang uniform. Kuantisasi ada 2, uniform dan non-uniform. Kalau uniform kita pakai yang ini, E, ekspektasi E kuadrat sama dengan delta kuadrat per 12. Nah, tergantung dari nilai kuantisasi ya, nilai input itu bisa berada di center dari kuantisasi atau dia di antaranya 0 ya. Itu ada main race sama main trade ya. Jadi kita menentukan nilai nolnya itu di center itu ketika kita menggunakan main trade ya. Kalau di interval itu adalah main rise. Jadi gambar berapa itu? Dari gambar di bawahnya itu ya. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya. Masih belum, Bu. Ya, pertanyaan saya, kalau kita menentukan ini apakah harus seperti ini? Ini undaknya step size-nya ini ada berapa? Ada berapa level? Ada berapa level itu? Ini kalau dihitung ada 8, Bu. Apa benar? 8. Ya, ada 8. Agree? 8? Ya, 8. Berarti kalau 8 bit yang dikirimkan berapa? Bit yang dikirimkan berapa? Jumlah bit yang dikirimkan berapa? Mungkin 3 bit. Kok ada mungkinnya? Berarti bisa nggak mungkin ya? 3 bit. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 3, 8.
Ya, berarti ringnya ada berapa? Ring kuantisasinya ada berapa? 8 kan? Ya, 8 ya. Jadi kalau saya mengirimkan bitnya 3, ya 3 bit saya kirimkan per 3 bit saya kirimkan, kirimkan lagi 3 bit, saya kirimkan lagi 3 bit, berarti sinyalnya itu akan saya kuantisasi ya, akan saya kuantisasi menjadi berapa ring? 8. Paham? Paham apa enggak? Kalau saya ngirimkan 4 bit, berarti ringnya berapa? 16. 16. Dari bit berapa sampai bit berapa? Dari bit berapa sampai bit berapa? Dari bit berapa sampai bit berapa? Nol sampai Mungkin sampai 111. iya. Berarti kan ada 4 bit mulai 0000 sampai 1111. Paham nggak dari sini? Jadi tidak selalu 3 bit. Bisa saja 2 bit, kemudian 3 bit, bisa 4 bit, 5 bit, ya 6 bit. Nah, tergantung dari sistemnya. Dari sini paham? Nah, Paham, Bu. hubungannya bit yang dikirimkan tadi dengan apa? Dengan ring atau rentangnya ya. Rentangnya itu dia akan berpengaruh di mana? Berpengaruh di mana? Nah, oke, saya ini aja. Saya niat ngajar, walaupun mahasiswanya saya tidak tahu. Sebentar, saya ganti ya Mbak. Ya, saya ganti presenter ya Mbak Citra. Nanti balik lagi ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Iya, Bu. Ya, ini ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Ya. Ini tadi ini adalah jumlah bitnya ya. Kalau ini adalah 3 bit. 3 bit. Ya, dia 3 bit. Kemudian kalau ini berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap ini, terhadap rentangnya. Rentangnya mana? Ini loh rentang. Ya. Ya, dia di sini 1, 2, 3, 4. Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nilai antara sekian itu bit berapa, begitu dan seterusnya. Oke. Nah, ini digunakan untuk apa? Misalkan saya punya sinyal sinus seperti ini. Saya ambil sampling di sini. N1 ini, N2 ini, N3 ini, N4. Nah, pertanyaan saya, N1 akan dikirimkan bit berapa yang dikirimkan? N1 berapa bit yang dikirimkan? Dia akan mengirimkan berapa? Pada titik sampling yang pertama. Berapa? Yang 000. Iya di sini Mas, di sini. Bukan di sini ya. 001. Ada yang 001. Ya, terus N2
Yang dua 010. 010. Yang tiga 011. 11. oke 011. 011. Oke ya, paham ya? Maksudnya paham. Kalau saya teruskan di sini, maaf. Ini saya teruskan di sini. Terus ini di sini. Ini di sini. Ini saya tarik ke sana. Ya, ini saya tarik ke sana. Ini saya tarik ke sana. Ini N4. 4 kalau 4 berapa? N4? 111. 110. 000 di sini kan. 000. Oh, Ini kan? Iya. Oh iya. Oke. 000 ya. N4 000 ya. Iya. Saya tulis di sini N4 berarti dia adalah 000 terus N5 berapa? N5 111 Bu. N5 di sini N5 loh. 110. 110 loh. Ya, enggak selalu di sini. Dia titiknya di mana? Di sini kan? Di sini saya tarik di mana dia? Dia berada di rentang 110. Ya, ini kebetulan pas dia ini berurut. Kadang kan nggak berurut 110. Kemudian di sini sampling di sini N6 101. 101. 101. 101 Bu. 101 Ya. Bu. Terus kalau N7 110. 110 sama kayak. oh iya, oh, 110 Bu. iya. Berarti N7 sama dengan 110. Oke. Dari di sini paham maksudnya sampling itu seperti apa? Nah, kita menentukan N-nya di sini satu sampel. Namanya sampling itu apa? Frekuensi sampling itu kita menentukan jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya itu adalah jumlah sampel dalam satu periodik. Kita menentukan mau 5, mau 6, mau 10 tergantung dari frekuensi sampling yang digunakan. Benar enggak? Kemarin hubungannya. Nah, ketika kita sudah menentukan frekuensi sampling, ya, frekuensi sampling supaya tidak terjadi aliasing. Nah, itu nanti menentukan ketika dia berada di diskrit, dia akan menentukan jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ini berapa ya? Ini tadi jumlah sampel. Ini sampel, misalkan saya menentukan dalam satu periode ini ada berapa? Ada 7 sampel misalkan. Berarti N-nya sama dengan 7. Oke, paham dari sini hubungannya dengan frekuensi sampling? Kemudian kalau kuantisasi adalah nilai dari sampelnya itu akan kita ubah ke nilai nilai bitnya. Ya, kita lihat di ring kuantisasinya. Ya, di ring kuantisasi. Nah, kita menentukan dia itu main race atau main treat dari mana? Main race sama main treat itu dari nilai 0 ini, 0 nilai value 0-nya. Apakah dia di titik ini, di titik tengahnya, di rentangnya, ya di rentang value-nya. Ya, kalau dari sini tadi kan voltage input 0 ya, berada di center dari kuantisasi, ya itu adalah main treat. Ya, benar enggak? Center, dia berada di center, nolnya berada ini adalah main treat. Ketika dia berada di interval, ya boundary of that interval, maka dia akan disebut dengan main riser. Ini untuk L sama dengan even. Oke. Nah, ini dia akan dibulatkan ke atas. Round itu pembulatan ke atas atau ke bawah? Round itu dibulatkan ke atas apa bawah? Ke atas Bu. Kalau floor? Bawah. Ini ke atas, benar? Benar apa enggak? Iya benar Bu, ke atas itu round, kalau floor itu ke bawah. Oke, ini dibulatkan ke bawah.
Nah, ketika ada pembulatan ya ke atas atau ke bawah, maka nanti dia akan ada error itu tadi. Error, makanya dia mesti ada error kuantisasi. Error kuantisasi itu apa? Error kuantisasi itu adalah ketika kita dapatkan nilai pembulatan ke atas atau ke bawah itu dibandingkan dengan nilai aslinya. Nah, ketika nilai ini hasil kuantisasi yang dibulatkan ke atas dibandingkan dengan nilai sesungguhnya, maka dia akan ada selisih kan? Kalau benar pas itu ya 0, errornya dia 0. Tapi kalau ada selisih ya itu yang kita cari. Yang floor itu kita ketika dibulatkan ke bawah itu adalah floor. Nah itu juga ada errornya. Ya, nanti saya kasih ilustrasi. Oke, dari pertanyaan ini ada pertanyaan enggak? Nah, hubungannya ke SNR tadi ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ada. Saya stop share, silahkan dilanjut untuk hasil praktikumnya. Silahkan siapa yang mau share? Bisa semua ya, gak usah di-share ya. Bisa semua ya. Gimana, Rek? Ini kelas berapa? Kelas 2 apa kelas 3 ini? Kelas 2, Bu. Oh, mau saya tawari programnya TSA. Kelas 2, nggak bisa. Nggak bisa MPKM ya? Belum bisa ya? Iya, semester depan. Oh, semester depan baru bisa? Iya, semester 5 minimal. Oh, minimal semester 5. Berarti kalian bisa ya? Bisa MPKM ya? Sekarang masih semester 4. Enggak, program saya untuk semester depan soalnya. Oh, nanti saya kasih tak kasih sosialisasi private. Nanti aja. Ini ada yang mau share screen apa enggak? Kalau enggak tak tutup aja. Sudah menjelang maghrib loh. Gimana? Oke. Saya Bu izin share screen. Oh ya, silakan Mbak. Apa sudah terlihat, Bu? Masih loading. Ini saya ini kan tahap awal disuruh mendownload ketik program ini kan Bu ya, untuk download agar tidak error. Tapi karena karena saat saya ketik program ini ada yang error, jadinya saya langsung mulai. Nanti setelah dibutuhkan waktu membuat yang install Chart Studio ini baru saya download di programnya ini, Bu. Boleh? Tidak apa-apa, boleh, tidak apa-apa. Yang pertama kan tidak pakai nampai ya, itu tidak pakai ya? Ya. Nggak pakai function ya? Oke, tidak apa-apa. Tidak. Ini step size pertama dimintanya itu n-nya 4, terus range maksimalnya 1 sama range minimalnya -1. Terus n-nya sama dengan? 4. Dimintanya 4. Kalau artinya berarti range minimumnya berarti dari sinyalnya itu minimum -1 volt gitu ya? Ya. -1 volt. Terus maksimum dia punya 1 volt gitu ya. N4 berarti dia saya bagi ringnya ada 4. Berarti bit yang dikirimkan berapa? Bit. 2 bit, Bu. 2 bit. Ya, 2 bit ya. Oke. Terus step size itu range maksimal dikurangi range minimal. Bagi 2. Ini 2 pangkat. 2 pangkat N. Ya. Terus di print step size. Di input karena di
sininya Bu. Pada saat tabelnya ini itu diminta tegangan inputnya diminta 0,2, 0,5, 0,7, 0,9 sama 1. Jadi yang pertama input voltage-nya 0,2. Terus indeks round input voltage per step size, terus print index, STR step size kali indeks, print terus dihasilkan. Nah, saya tertarik sama itu. Indeks kuantisasinya 2, tapi bit yang dikirimnya 4. Gimana maksudnya ya? Apa? Yang tabelnya tadi loh, Mbak. N-nya 4 bit. Oh, kebalik ya Bu berarti. Loh, enggak. Bit yang dikirim kok 4. Maksudnya gimana? Saya kira ini Bu. Loh, Seta. Tadi contohnya tadi kan bitnya N-nya kan N-nya 8. Kan saya ngirimkan bitnya kan berapa tadi? 3 kan, mulai 000, 010, 100 gitu kan? Bit yang dikirim itu. Nah, ini kok bit yang dikirim kok 4, gimana? 00. Logikanya, tadi kan tak kasih contoh. Kalau tegangannya, tak take presenter punya saya. Ya, bentar ditutup ya Mbak ya, bentar. Iya Bu. Sak kelas gini semua, salah berarti. Berarti belum paham berarti. Coretan saya ini misalkan nih ini min 1 nih, saya punya tegangan min 1 ini 1. Nah, ketika di sini misalkan adalah 0,2 maksimum 1 kan, ini misalkan ini 0,2, ini 0,8. 0,2 bit yang saya kirimkan berapa? Ya 0,1. Kan tadi bit yang dikirimkan berapa? 4. Nah, kok KB semua 4 lah, 0,2 kok 4. 0,6 4, 0,8 1 juga 4. Masuk akal enggak? Saya kira bit yang dikirimnya tadi itu yang N itu Bu, 4. Terus makanya yang tabel keduanya juga 3 saya semua ya. Nah, saya masuk salah akal kan? Iya. Masuk akal ya. Oke. Berarti tadi belum paham. Kalau di sini paham kan? Paham. Jadi nilainya berapa gitu. Nah, nanti ini misalkan 0,2 tapi dia yang di sini berapa yang aslinya itu yang aslinya misalkan 0,2 tapi dia bit yang dikirim adalah 0,023. Berarti error kuantisasinya berapa? 0,03 dikurangi 0,2 itu. Itu adalah errornya. Baik Bu. Salah ya berarti ya? Iya. Satu kelas gitu semua? Satu kelas itu semua? Saya juga begitu Bu. Satu kelas berarti? Satu kelas ya berarti ya? Ya oke, berarti nanti perbaiki ya. Oke. Next Mbak, coba Mbak, ayo next. Saya sudah stop share ya? Oh ya, saya share lagi, share screen lagi. Berarti salah ya, itu semua salah ya? Iya. Ya, itu kalau round berarti dia main apa itu yang digunakan dia? Main treat apa main rise? Kalau round tadi kan main treat ya? Iya. Ya, berarti dia kuantisasi main treat ya. Terus yang kedua sama tapi input voltage-nya 0,5.
Ya, tapi caranya salah ya. Iya, yang tadi salah caranya. Salah. Kayaknya ini nanti minggu depan saya lihat lagi deh. Oh, berarti tabelnya bit inputnya itu sesuai hasil ini ya, Bu? Oh, iya. Terus yang itu kan bitnya kan berarti berapa? 6 kan? 6. Berarti kalau dia yang dikirimkan 4 berarti kan berapa yang menghasilkan 6 itu? Kan 0 berarti berapa? 0 1 1 0. Berapa? 4 ya? Berarti kan mulai 0 0 0 0 berarti kalau nilai bitnya 4 berarti kan 0 0 1 0. Benar? Iya. Enggak? Ya kalau 6 berarti berapa? Nah, itu kan tinggal itu aja ya. LK digit ya. Oke. Terus ini yang 0,9 bit inputnya 7, Bu. Terus yang input voltage-nya hasilkan bit inputnya 8. Sebentar, di PSD sampai ini enggak? Ada kuantisasi enggak? Diajari kuantisasi enggak? Kuantisasi tadi baru sampai PSD ya, Bu? Iya, teorinya. Tadi sampai sampling. Sampling, oke. Ya. Sampling, oke. Yang ngajar siapa? Pak Tribudi ya? Iya, Bu. Iya, Pak Tribudi. Oke. Terus ini udah ganti ke N sama dengan 3. Nah, ini kan logikanya juga salah semua ya tadi ya? Iya. Oke. Next. Ini 0,2 input voltage-nya 0,2 dihasilkan bit inputnya 1. Mungkin terus, kalau dari ini kan masih salah. Mungkin dari tabel tadi ada yang sudah bisa betulkan? Ini langsung diganti ini ya, Bu ya? Salah. Itu salah. Salah. Kan bit yang dikirim kan salah itu, Mbak. Iya, sesuai hasil ini kan ya, Bu? Jadi bit yang dikirim 2. Kok bit kok 2 dah, Mbak? Bit yang dikirim. Bingung lagi. Ini kayaknya harus diskusi dulu ya. Melewati Sabtu Minggu kayaknya harus harus ketemu Sabtu Minggu. Tadi kan misalkan berapa tadi 4 bit 4 berarti mulainya berapa? 0 0 0 0 terus berapa? 0 0 0 sampai 1 1 1. Berarti kalau 2 itu berapa? 0 0 0010. 0010. Ya, benar enggak? Iya, Bu, benar. Gitu kan? Ya. Baik, Bu. Oke. Paham enggak, Mbak? Mbak siapa ini? Masih agak bingung, Bu, tapi. Agak bingung. Ada temennya yang tadi ada suaranya laki-laki yang bisa bantu jawab, Mas? Hafid? Oh, iya, Bu. Saya izin menghentikan. Ya, boleh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mbak. Yang saya tangkap itu berarti yang misal bit yang dikirim 2, berarti yang jumlahnya 2 gitu ya, Bu. Ya, share screen dulu. Oh, iya. Kan Bu Ania berusaha interaktif ya. Iya. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Tabelnya mana, Mas? Oh, salah kan? Terus yang bitnya dikirimnya gimana, Mas? Berarti yang bit yang dikirim misalnya jumlahnya 4, berarti kan kalau indeksnya 2 berarti kan 0 1 0 0 begitu, Bu. Terus kalau indeksnya 4 berarti 0 0 1 0 begitu. Terus kalau 6 berarti
berarti 0100. Terus kalau 7 1110. Terus kalau 8 0001 begitu. Kok gak diganti, Mas? Oh iya. Begini. Begini ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Nah, error kuantisasinya benar ya, dari yang ini yang apa? Yang asli dikurangi dengan kuantisasinya, ya. Oke. Nanti kan dia dikuadratkan kan? Error kuantisasinya kan tadi apa, kalau dayanya kan dia diekspektasi ya, kuadrat ya. Iya, Enggak masalah ya. Oke. Paham enggak maksudnya? Sudah paham apa belum? Sudah? Yang lain? Yang lain? Iya, Bu. Paham, Bu. Ya. Oke. Yang di bawahnya ada pertanyaan enggak? Ketika running di bawah. Paham, Bu. Running ke bawahnya. Ketika di running di bawah ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Mungkin yang ulangi itu ya, Bu? Enggak, yang bawahnya itu kan ada pertanyaan enggak? Sik. Sebentar. MSB, LSB itu yang mana? Yang bit yang dikirim LSB, MSB itu yang mana? Nanti salah. Kebalik enggak itu? Yang ditulis Hafid tadi? Terbalik, Bu. Kebalik ya? Iya, Bu. Berarti gimana? Yang 2 itu harusnya 0010, Bu. Oke. Iya. Dari tadi soalnya dari depan, bukan dari belakang. Oke. Terus? Ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada, Bu. Belum ada. Oke, next. Kan kalau yang di selanjutnya kan tinggal running, tinggal diganti kan. Itu diganti ringnya kan. Oke, silakan. Baik, Bu. Sudah? Ada pertanyaan yang selanjutnya? Loh, kok ditutup? Kamu ngerunning apa enggak? Kalau ditutup berarti sudah selesai ya. Enggak apa-apa kalau di sini hujan, soalnya hujan. Kurang dengar. Di sini hujan, Bu. Jadi kurang dengar. Oh, kurang dengar. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan enggak? Selanjutnya sampai terakhir. Sampai terakhir ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Mohon maaf, Bu. Ini pertanyaan dari modulnya atau dari sayanya?
Dari kalian, kan kalian sudah mengerjakan itu kan, ada ulangi dengan parameter berapa 1 sampai 10 tapi dirubah frekuensinya, amplitudenya kan saya suruh berubah. Terus ringnya saya suruh merubah. Kalian ada kesulitan enggak? Yang Insya Allah belum ada, Bu. 11 sampai 17 ada pertanyaan enggak? (11 sampai 17) ada pertanyaan? Oke, clear. Sebentar saya lihat. Kalau clear enggak apa-apa, saya tutup. Kalau orang Jawa itu kalau ditanyain mau nikah, diem itu dinikahkan. Karena diam itu berarti setuju. Ya. Kalau ditanya Bonia, diem berarti tak anggap bisa. Bisa, diem aja berarti ya bisa. Kan saya orang Jawa. Oke ya. Ada saya tanyakan? Mungkin yang ini Bu, frekuensi analisis, tapi saya tidak bisa. Kenapa frekuensi analisis? Yang mana? Yang di error kuantisasi. Nah itu kan sintaknya kan saya masih bingung yang FFT itu maksudnya gimana, terus sama ini kan ada yang original sama yang kuantisasi, itu berarti sintak yang frekuensi analisis semuanya ini itu mengurangi gitu ya, maksudnya tadi kan katanya Ibu kan error kuantisasi tadi kan hasil dibandingkan kan yang hasil pembulatannya sama yang aslinya. Nah itu apakah frekuensi analisis ini tuh yang di sintaknya ini itu apakah membandingkan tadi? Sebentar, frekuensi analisis ini digunakan di domain apa? Di domain continuous apa? Di domain waktu atau frekuensi? Di domain frekuensi, Mbak. Kan tadi kuantisasi itu kan prosesnya saya sampling, saya rubah ke ini ya, ke pin ya, ke pin. Berarti kan dia di ini. Coba ada yang share screen kah? Salah satu hasilnya share screen. Nanti biar lebih jelas gitu. Ayo di share screen. Mungkin teman-teman bisa bantu share screen. Saya izin share screen ya, Bu. Iya. Yang mana, Bu? Yang bawah atas. Yang tagar frekuensi analisis. Mungkin bawahnya lagi. Oh, iki. Ya itu. Ya, itu. Nah, apakah ini Bu yang di bawah tagar frekuensi analisis ini tuh pembanding apakah yang seperti saya maksud? Itu kan ada original ya, original sama dengan FFT dari SIN. Jadi sinyalnya itu sinyal yang aslinya dibandingkan dengan hasil itu tadi kuantisasinya. Kemudian dia kan ini dicari errornya ya. Ya, coba di running itu.
Nah, ini kan di domain frekuensinya. Jadi frekuensinya dia ada berapa ini ya. Nah, ini mencari dari sinyal aslinya yang biru itu, kemudian hasil kuantisasinya. Tapi dia di domain frekuensi gitu. Dia di domain frekuensi. Makanya kan yang horizontal itu kan frekuensi aja. Bener enggak? Ya, yang horizontal kan di titik frekuensi berapa itu? Di bawahnya 2000, di bawah antara itu 1000, 3000, yang hijau sama oranye itu loh. Itu kan kuantisasi tapi dia berada di domain frekuensi. Gitu. Kan horizontalnya kan dia fungsi frekuensi. Benar? Benar. Nah, itu. Baik Bu, paham. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Ketika di domain frekuensi sama enggak? Sama kan? Ketika main trade sama main rest sama enggak? Sama. Karena dia di domain frekuensi, enggak amplitudenya sama semua itu ya. Ya, ada error lah, ada error, tapi tidak sama dengan originalnya. Saya gini tuh saya lihat gambar kalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Bu Nia kan sudah tua, jadi tadi gini agak depan. Ada lagi? Dari saya cukup Bu. Dari saya cukup. Yang lain? Oke ya. Oke ya. Kalau yang kuantisasi mungkin nanti minggu depan insya Allah yang yang non uniform itu ke saya trigger yang uniform dulu supaya kalian paham. Kayaknya masih bingung sih kalian. Iya enggak? Bingung enggak? Iya Bu. Iya Bu, bingung Bu. Ya, oke. Berarti minggu depan saya kasih ini sedikit materinya akan ke uniform. Jadi ingatkan saya, Bu, ngasih materi yang di uniform dulu. Ya, gitu ya. Iya, baik Bu. Ada lagi? Nanti silahkan di ini hasil praktikumnya. Tadi kan ada beberapa revisi ya dari modul praktikumnya yang dirubah ke bahasa Indonesia. Kemudian tadi revisinya, analisanya kan belum ada yang rubah tabel bit itu tadi. Tulis yang LSB, MSB-nya di mana. Ya, yang di tabel tadi dibetulkan. Kemudian tambahi analisanya itu. Kalau yang frekuensi domain seperti apa, yang lainnya seperti apa. Gitu ya. Oke. Oke, kalau enggak oke, tak oke aja. Ya, sudah maghrib kayaknya. Gitu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya, saya kemarin enggak bisa karena saya ada handle acara. Kemudian absennya, kalian sudah absen semua? Sudah absen semua? Sudah Bu. Sudah, kelas AB? Sudah, oke. Nanti kalau ada yang belum confirm ke saya ya. Tadi ada beberapa yang izin, enggak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mau saya ganti di lain hari ya. Mohon maaf sekali lagi, bukan maksud saya karena saya kemarin ada tugas dari PENS gitu ya. Saya akhiri kuliah hari ini, semoga bisa bermanfaat dan dimudahkan. Coba nanti saya share materi saya yang kuantisasi, tapi yang bahasa Indonesia ya. Tapi logikanya sama dengan yang bahasa Inggris tadi. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Aku izin bertanya sebelumnya. Ya. Untuk lapresnya ini berarti tetap deadline hari Selasa besok ya Bu? Atau menunggu yang uniform? Menunggu yang? Yang Ibu jelaskan. Enggak, tetap aja kalian. Nanti kalau ada improve dirubah lagi, ditambah lagi ya. Tadi kan sudah sempat tahu kan yang siapa tadi yang Hafid tadi. Ya. Ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Nanti saya cek lagi minggu depannya. Yang ini tetap dikerjakan ya. Dikumpulkan maksimum Selasa. Oke, terima kasih semuanya.
Saya akhiri kuliah hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Ania. Oh iya. Gimana? Permisi Bu. Ini Iya. untuk kelas B itu kemarin belum absen Bu. Absennya Oh. belum dibuka kemarin. Oh, oke. Saya buka sekarang ya. Kalian absen ya. Yang kelas B. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. PSD kelas Terima B ya. kasih. Oke, ya. Terima kasih. Nanti karena agenda saya itu full, ya saya mohon di-mention di grup, misalkan belum absen, kalian bilang. Kalian tulis di grup, ya. Karena Bu Ania yang dipikirkan banyak. Ya. Kalau mengingatkan saya jangan japri, bingung saya nanti ngeceknya. Tanya aja di grup, ya. Kecuali mau Bu saya mau konsultasi pribadi, boleh pribadi ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan kuliah di chat aja. Jadi saya ngetresnya gampang. Saya cuma set PSD. Saya ada ini apa enggak gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, saya buka ini ya kelas absennya sekarang. Ya, nanti setengah jam langsung ini nanti jam 6:15 saya tutup ya absennya. Soalnya saya habis ini saya ngajar LG. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.